bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Kali ini kita membahas beberapa saham ya, teman-teman ya, pergerakan termasuk juga hal-hal yang berkaitan. Teman-teman sebelumnya tetap bantu channel kita berkembang terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang dari hari ke hari. Teman-teman, hari ini kita buka dari ISG dulu ya. ISG hari ini melemah cukup dalam 0,5% lebih ya. Candlenya juga meskipun di end session tadi ada sedikit tarikan ke atas, tapi memang sudah kita perkirakan teman-teman ya, untuk ISG tempat di resist kita turun lagi kemungkinan akan sampai di 6790 ya. Jadi untuk besok libur, mungkin Kamisnya harusnya ada pelemahan dulu sebelum nantinya akan rebound kembali, karena ISG sudah beberapa kali break di atas MA 100-nya, dan ini sudah sempat menguji meskipun lemah kembali, tapi kita berharap untuk yang kali ini bisa semakin menguat ya, untuk bisa kembali ke area 7 ribuannya untuk pergerakan ISG. Oke, teman-teman, ada beberapa saham yang menjadi wishlist kita ya. Salah satunya saham yang juga masih diakumulasi cukup gede kemarin oleh asing. Setelah kemarin ada akumulasi sampai dengan 500 miliar, hari ini pergerakan BBRI ya, kita langsung buka aja BBRI. Secara masih di golden cross ya teman-teman, ini menarik sekali memang, meskipun secara teknikal di indikator yang lain swastiknya ada pelemahan ya. Kalau kita lihat secara bandar lagi masih ada secara bandar detektornya masih ada akumulasi. Hari ini tertarik nggak sampai menguat kembali meskipun sempat ke area 5.700-an ya. Target panjangnya BBRI pasti di 6.000 ya untuk angka psikisnya, tapi untuk pergerakan dalam jangka waktu midtermnya mungkin bisa back dulu sampai 5.450-nya atau sampai di sini nih ya. 5.450-nya kembali ke area sini dulu sebelum nantinya ada penguatan lagi, melihat swastiknya yang juga udah cukup kencang naiknya dan mungkin butuh retest sejenak. Oke, untuk pergerakan BBRI, tapi kita masih optimis untuk setidaknya menguji untuk bisa break di atas MA di atas 5.700. Secara akumulasi asing ya, kalau kita lihat di sini nih ya, dalam 3 hari terakhir aja 1 triliun net buy-nya ya, net buy-nya 1 triliun, jadi masih cukup menarik pergerakan BBRI. Oke, targetnya sampai dengan 6 ribuan ya kalau pergerakan BBRI ini. Dan ini mau udah golden cross gitu ya, jadi ya seharusnya oke untuk pergerakan BBRI. Oke, kemudian ada beberapa saham lain yang mau kita bahas juga ya teman-teman. Yang mau masuk perhatikan sampai 5.450-nya. Oke. Kemudian ada termasuk Big Bang juga, saingan terdekat BBRI ada BBCA ya. Targetnya masih 9.400-an. Pergerakan BBCA hari ini tutup melemah 0,27%, 9150. Secara pergerakan MACD-nya masih berada di area positifnya. Secara pergerakan swastiknya di area netral kembali, area saingnya di area netral. Foreign flow-nya juga sebenarnya masih diakumulasi ya kalau kita lihat secara flow. Ya, kalau kita lihat secara flow masih ada akumulasi cukup banyak. Hari ini tertahan, sempat nyentuh ke area MA-nya lagi. Jadi ini masih cukup baik ya karena dia tetap masih close di atas area MA-nya. Mungkin dia bisa gini ya. Akan sideways dulu di wilayah ini ya. Panjangan gak nih? Panjangan harusnya ya. Sebelum kembali ke area itu, mengingat ISG juga masih merah. Jadi buat teman-teman yang belum punya bisa antri sampai dengan area 9.050-nya ya teman-teman. 9.050 di sekitar sini. Ya, ini sekitar sini 9.050. Yang belum punya. Oke. Pergerakan BBCA barang detektornya di sini distribusi, tapi kalau kita lihat secara asing coba masih ada akumulasi 77 miliar ya teman-teman. Masih cukup menarik. Oke, pergerakan BBCA. Setelah itu ada beberapa yang mau kita bahas juga dari sektor batu baraan ya mungkin ya. Ada saham Adro. Adro target jauhnya di 3 ribuan ya. Ini mungkin bisa jadi batal ya. Ya udah, kalau bisa batal ya nggak masalah gitu untuk pergerakan cup and handle-nya. Tapi kenapa Adro masih menarik? Karena Adro masih tertahan di area MA-nya di sini ya, MA 10, MA 10-nya nih. Oh sorry, MA 20 dan MA cross-nya masih tertahan.
Di area 2330 teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini bentuk base juga sebenarnya ya. Di sini ya. Ini nanti bisa bentuk base sampai segini. Selama dia tidak keluar dari range ini ya teman-teman ya, range 2200-an, bisa perhatikan untuk masuk, karena secara MACD juga ada pelemahan. Justru kita tidak selalu bahas yang hijau ya, justru kalau merah gini ada peluang gitu kita ngelihatnya ya teman-teman ya, meskipun secara water detector masih ada buangan sedikit. Kenapa demikian? Karena memang sudah tertahan resist beberapa kali. Ini kita coba gambarkan di sini, resistnya 2400-an, belum bisa confirm untuk dia close di atas 2400 ya beberapa kali, karena target dekatnya sampai dengan 2500 dulu teman-teman pergerakan Adro, karena sebelumnya sempat sudah menutup gapnya, menutup gap di 2400-an. Adro bisa perhatikan sampai dengan area 2300 untuk entry, bila nanti entry keduanya dengan tentunya dengan ya, manajemen sampai dengan 2200. Kalau di luar itu bisa prefer untuk dulu. Oke, kemudian kalau Adro karena tadi sekilas saya lihat masih ada akumulasi ya, 3 hari berturut-turut ini akumulasi meskipun nggak terlalu besar ya, 30 40 sekian miliar masih ada akumulasi, jadi ini cukup menarik ya. Oke, apalagi ada akumulasi dengan harga diturunin tuh sesuatu sebenarnya. Oke, kemudian teman-teman setelah Adro ada BRMS. Nah, BRMS ini udah sampai di wilayah resistnya 171 ya, 170. Beberapa kali ada mencoba menembus, belum bisa nembus banget. Stochasticnya udah tinggi banget. Secara MACD juga sebenarnya masih ada penguatan. Foreign flow nya nih yang kita mau cek nih teman-teman ya, pergerakan dari BRMS. Yang belum punya gimana? Yang belum punya bisa antri sampai dengan area 155 158 ya, sampai sinilah 160 mungkin untuk kalau dia ada pelemahan dulu. Nah, 3 hari terakhir nih belum kemana-mana, ada merah. Kalau kita coba tarik sampai dengan Jumat berarti ya tanggal 13 Juli ya, coba 13 deh, tuh akumulasi ini, akumulasi ya dari harga 171 teman-teman ya pergerakannya. BKAK ini coba kita tarik sampai awal bulan, tuh akumulasi ya, masih akumulasi ya teman-teman ya pergerakannya. Nah ini yang cukup perlu untuk dilirik. Tuh lihat hijau begini semua nih ya, hijau semua gini nih ya. Mulai tanggal berapa nih kita lihat, mulai bulan 6 akhirnya bahkan ya. Ya tuh mulai sini nih, mulai 23 nih hijau, dan akumulasinya cukup kencang, pergerakan harganya dari 135 ke 174. Oke, kalau kita bicara misalnya dia sudah target di sini, apabila beberapa hari bisa close sampai di atas 174-nya, targetnya di mana lagi? Targetnya sekitar di sini ya, 190 ya untuk targetnya BRMS. Oke, yang belum punya antri beli aja sampai dengan 160 ya teman-teman, kelewatan 10 aja untuk average lagi. Oke, dengan manajemen. Kemudian PTBN juga masih cukup menarik. Kenapa? Semakin melandai untuk pergerakan MACD-nya menunjukkan hal positif ya. Justru ini bisa dimanfaatkan untuk nampung dulu ya, untuk nampung dulu barang selama tidak break di bawah 2650 2660-nya. Bisa perhatikan untuk pergerakan PTBA. Distribusi ya namanya juga buangannya agak kencang, apalagi sebagai dividen belum sebulan ya, tuh belum ada sebulan, jadi ya masih wajar. Tapi justru teman-teman yang ingin punya harga murah bisa range ini ya, range ini nih bisa banget nih segini nih oke banget. Target terdekat di mana? Target terdekat 2900, kemudian 3000-an kembali. Oke. Nah ini mulai ada masuk sedikit ya, baru dikit aja dengan penurunan harga, tapi ada yang masuk nih. Masih menarik untuk pergerakan PTB, apalagi cukup gede dividennya ya pergerakan PTBA. Kemudian ada saham yang kemarin kita bahas sempat lari agak kenceng, hari ini masih tertahan di MA 200 nya MA 100 nya teman-teman, pergerakan Bukalapak ya. Nah Bukalapak merah ada akumulasi. Nah ini nih teman-teman bisa perhatikan nih, justru ya
Selama tidak break di bawah MA 100, bisa perhatikan untuk entry. Apabila berhasil break, pakai manajemen ya, tahan dulu sampai dengan 226 sorry, 226 sampai dengan 230 teman-teman, dengan target di area 260-an sampai 270-an. Pergerakan Bukalapak. Oke teman-teman, bukanya masih cukup menarik bagi yang belum punya. Perhatikan koleksi tipis-tipis. Kenapa? Karena memang seharusnya mulai ada pembalikan tren ya, seharusnya pembalikan tren untuk saham tech. Buka. Nah, ini ya. Nih, hijau seger gini nih kita ngelihatnya akumulasi asingnya ya. Hati-hati, saham belum kemana-mana, akumulasi terus. Justru itu kita harus perhatikan sebagai momentum kita bisa masuk teman-teman ya. Sama ada satu lagi dari properti. Mungkin ini nyepil dikit ya. Properti ini cenderung masih murah. Tertahan di MA 60. Secara jangka menengahnya juga udah mulai di atas MA 100 ya. Justru udah mulai pembalikan arah. Harusnya kita weekly ya. Tuh. Ya udah mulai masuk ke wilayah status berikutnya ya. Jadi cuman kalau untuk dailynya mungkin bisa perhatikan juga wilayah 480-an sebagai sini ya, sebagai wilayah yang cukup krusial. 480 jangan sampai break itu. Apabila break itu perhatikan 472 jangan sampai ke bawah. Di luar itu bisa perhatikan untuk keluar. Targetnya 484 bisa masuk, yang 484 480 bisa perhatikan untuk wilayah entry. Targetnya di mana? Targetnya terdekat 500 dulu deh ya. Targetnya terdekat 500 dulu di sini nih. 500, kemudian 510, apabila berhasil break 520, dan bila confirm harusnya bisa kembali ke area 600-an nantinya ya. Pergerakan Pakuan, distribusi kecil harusnya. Nah, kenapa menarik? Ya ini, kita lihat harganya terendah masih 478, habis itu naik lagi. Kemudian untuk akumulasi dalam 3 hari terakhir cukup lumayan. Kalau kita total akumulasinya sejak 5 hari terakhir. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk bahasan kita kali ini. Kita agak cepet ya, kebetulan lagi ada keperluan teman-teman ya. Tapi kita untuk usahakan terus untuk selalu konsisten dalam memberikan informasi, wishlist, dan juga pandangan-pandangan kita terkait dengan pergerakan saham, yang bisa, harapan kita selalu bisa memberikan cuan buat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin demikian dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Tetap dukung channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Salam jumpa buat teman-teman semua dan see you.